Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kembali lagi kita berjumpa di kegiatan. Rabu Ceria. Anak-anak ibu, mungkin ini Rabu cerita yang terakhir sebelum kita menyambut bulan suci Ramadan ya. Nah, jadi anak-anak ibu untuk hari ini khusus katanya untuk anak-anak laki-laki. Karena kemarin katanya anak-anak perempuan sudah bu ya. Ibu akan kasih kesempatan untuk anak laki-laki. Hari ini ada 3 yang akan membacakan cerita pilihannya. Siapa saja yang pertama? Zafran, terus Ilham dan Aska atau Alif? Oh Alif ya, berarti 3 ya Alif ya? Iya, berarti 3 ya. Zafran, Ilham dan Alif. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu biar semangat. Kita mau panggilkan dulu yang pertama yang akan membacakan cerita adalah Zafran. Kasih tepuk tangan buat Zafran. Silakan anak-anak ibu catat judulnya ya. Yang pertama ini judulnya apa Zafran? Karali dan Pak Unang. Karya siapa? Liza Erviana ya. Karali dan Pak Unang. Silakan Zafran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakri Zafran Hairiwi. Saya dari kelas 5. Saya akan membacakan buku yang berjudul Karali dan Pak Unang. Karali becak menguak lebar. Pak, bisa antar saya? Pinta seorang kakek kepada Pak Unang. Suara kakek itu membuat Karali kembali terjaga. Naik saja kek, sahut Pak Unang. Lalu keluar dari becaknya. Karali sangat senang. Akhirnya ia dan Pak Unang mendapat penumpang. Di dalam becak, kakek itu memberikan petunjuk jalan. Belok kanan, lurus, ambil kiri, dan seterusnya. Kakek berisik sehingga membuat Karali jadi kesal. Kakek adalah penumpang pertamaku, oleh karena itu kakek tidak perlu membayar ongkos becaknya. Ucap Pak Unang ramah. Terima kasih banyak nak. Aku doakan semoga rezekimu berlimpah. Ucap kakek itu terharu sambil memasukkan kembali uangnya. Karali menatap heran Pak Unang yang tidak mau menerima ongkos dari kakek itu. Aku tidak tega melihat kakek tadi. Rumahnya berdinding papan lapuk, bahkan ada yang ditutup kardus. Kasihan, ucap Pak Unang sendiri sambil mengayuh becaknya. Pak Unang baik sekali, aku bangga bekerja denganmu, Pak, ujar Karali. Belum jauh mengayuh becaknya, tampak di depan seorang ibu melambaikan tangannya ke arah Pak Unang. Karali langsung senang karena dapat penumpang lagi. Ia memutar rodanya dengan semangat. Pak Unang terlihat kesusahan mengayuh becaknya. Bebannya banyak sekali, namun dia tetap semangat. Sambil sesekali menyapa temannya ketika berpapasan di jalan. Hal yang sama pun dirasakan Karali. Ia terlihat capek sekali. Beratnya. Supaya beban yang berat terasa ringan, Karali coba mengingat-ingat masa kejayaannya dulu. Becak Pak Unang tidak pernah sepi, bahkan Karali berkali-kali kesal kalau dapat penumpangnya yang belanjanya banyak. Capek dan sangat menguras tenaga, namun
Begitu melihat senyuman bahagia keluarga Pak Unang, Karali kembali semangat. Maaf Bu, ada uang pas. Saya tidak punya kembalian, ujar Pak Unang ketika ibu tersebut memberikan uang 100.000. Tidak perlu dikembalikan Pak, kebetulan saya ada rezeki lebih dan ingin berbagi, tutur ibu itu ramah. Terima kasih banyak Bu, ucap Pak Unang sebelum pergi. Hampir saja dia menangis karena bahagia. Semenjak penumpang sepi, baru kali ini mereka kerja setengah hari sudah dapat uang 100.000. Karali pun ikut senang. Ternyata kebahagiaan mereka tidak hanya sampai di situ. Sore hari ada 4 penumpang lagi yang naik. Tiba-tiba Karali teringat kakek yang membawa buntelan tadi pagi. Inilah cara Tuhan membalas kebaikan Pak Unang, ujarnya. Malam telah tiba, Pak Unang pun pulang. Tidak lupa dia membelikan martabak untuk keluarganya. Atas rezekinya hari ini, Pak Unang mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tidak lupa pula dia berterima kasih kepada Karali yang tidak bater. Hore! Teriak anak Pak Unang ketika melihat ayahnya membuka bungkusan plastik berisi martabak. Karali yang terparkir di teras rumah langsung terharu. Sudah seminggu ini anak Pak Unang yang kecil minta dibelikan martabak, dan baru hari ini bisa terwujud. Karali terima kasih. Ya, jadi karena kamu hari ini Abeng bisa makan martabak lagi, ucap Abeng sembari menepuk-nepuk Karali dengan lembut. Sama-sama Abeng, jawab Karali. Sementara itu Pak Unang tersenyum-senyum melihat tingkah anak bungsunya. Waktu berlalu dan Karali sekarang menjadi becak wisata. Ia mengantarkan turis-turis luar negeri ke tempat-tempat wisata. Karali tidak henti-henti bersyukur. Umurnya sudah tua tetapi masih bisa membantu keluarga Pak Unang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk Zamran yuk. Ya, selanjutnya ibu panggilkan anak ibu Irham. Ya, kasih tepuk tangan untuk Irham dari kelas 5. Hari ini Irham akan baca cerita yang berjudul Harta Peninggalan Kakek, karya Liza Erviana ya. Judulnya adalah Harta Peninggalan Kakek. Silakan Irham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama saya Irham akan membacakan buku Cerita Harta Peninggalan Kakek. Itok enggak mau naik hericak. Sudah ketinggalan zaman, protes Itok kepada ayahnya. Mendengar ucapan Itok, hericak langsung menekuk wajahnya sedih. Ayolah Kebir, pesawatnya masih kosong. Canda Pak Azmi melihat Itok masih di luar hericak. Tahu enggak, gara-gara kamu aku jadi ditertawakan teman-teman. Katanya kamu kendaraan zaman purba. Aku malu, ujar Itok sambil memukul dinding kabin dengan kencang. Aduh, teriaknya kesakitan. Hericak yang tadinya murung langsung tertawa jadi melihat tingkah sambil
menyusiri jalan Richard terus melamun. Ia sadar di zaman modern ini mana ada yang mau naik Richard. Orang-orang lebih senang naik mobil atau sepeda motor, lebih cepat dan nyaman. Entah kemana teman-temannya dulu, apakah sudah menjadi besi, rongsokan, atau seberuntung dirinya yang dirawat. Kencak ada truk, teriak burung merbah dari pohon mangga. Richard kaget dan langsung menggeram. Makanya kalau lagi di jalan jangan melamun, proteslah burung merbah kegiringan karena berhasil menyertai sahabatnya itu. Suatu hari Itok kedatangan dua orang sepupunya. Wow, bagus sekali, komentar Ipan. Cek unik imbuh Iko. Richard yang dipuji-puji serasa mau berbagi saja. Selain Pak Azmi, baru kali ini ada orang yang memandangnya takjub. Sehingga Itok dan sepupunya Richard tersenyum sendiri. Ia memang unik. Ruang penumpangnya berbentuk seperti helikopter, sementara bagian belakangnya mirip dengan badan motor dan pengemudinya duduk di Richard membayangkan ketika ia dan teman-temannya menjadi kendaraan favorit di ibu kota. Sore hari kedua sepupu Itok minta naik Richard. Ya, batal deh main kelereng. Itok jadi kesal. Itok menunggu di teras sampai sore. Kedua sepupunya belum pulang. Entah sampai di mana mereka berkeliling dengan ayahnya. Keesokan hari, kedua sepupu Itok membeli mainan. Walaupun tokonya dekat, keduanya meminta Paman Ardi untuk mengantarkan mereka pakai becak. Teriak Itok. Ayolah kau sekalian jalan-jalan, ajak Iko. Itu pun menggeleng keras. Loh, kok baca bukunya terbalik? Pak Azmi datang mengagetkan Itok yang sedang membaca. Itok buru-buru membetulkan letak bukunya, namun Pak Azmi langsung tertawa lihat anaknya yang tidak konsentrasi. Posisinya tadi sudah benar. Richard yang mendengar ucapan Pak Azmi jadi tak ikut tersenyum. Itok, ayah mau bicara serius, ujar Pak Azmi. Bicara serius, ulang Itok sembari mengerik. Tidak, biasanya ayah begini. Ada apa? Itok jadi penasaran. Wah, Pak Azmi mau ngomong apa sini? Itok Richard ikut penasaran. Richard sangat kaget mendengar pembicaraan Pak Azmi dan Itok. Ia akan diberikan ke Paman Ardi karena Itok tidak menyukainya. Richard tambah lemas begitu melihat Itok melompat senang. Sebenarnya Richard itu peninggalan kakekmu. Richard itu adalah mata pencarian kakek sampai ayah dan pamanmu bisa sekolah tinggi. Richard sangat berjasa buat ayah dan juga kamu.
ujar Pak Azmi. Dengar penjelasan Pak Azmi, Lelicak hampir menangis karena terharu. Ayah itu minta maaf karena menganggap Lelicak ini kuno. Itu tidak tahu kalau ia sangat berharga untuk kita. Sesal itu. Ayah, maafkan kau, kata Pak Azmi. Lelicaknya jangan diberikan kepada Riko. Ya, minta itu. Pak Azmi mengukuh. Pasti Lelicak yang mendengar pembicaraan kedua langsung lega. Bagaimana toh Lelicak ini jadi milik kami? Tanya Riko serius. Oh, tidak. Lelicak ini adalah milikku. Jika kalian ingin menaikinya, sering-seringlah datang ke sini, balas Itok. Lelicak tersenyum senang. Akhirnya Itok menyukainya. Yuk kita kenalan lebih dekat dengan Lelicak. Bentuk kendaraan zaman dahulu ini sangat unik loh. Lelicak mirip helikopter dan becak maka dinamakan Lelicak. Kendaraan beroda 3 dan motor dengan motor sebagai penggerakannya ini sangat populer di Jakarta pada tahun 1970-an di masa pemerintah Gubernur Ali Sadikin. Sering perkembangan zaman semenjak akhir tahun 1990-an. Kendaraan ini sudah tidak terlihat lagi di ibu kota. Kalian pasti penasaran kan? Ini naik Lelicak. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Ilham. Nah, jadi duduk Ilham ya, terima kasih. Kita panggilkan satu lagi ya yang akan membacakan cerita. Siapa? Alif. Silakan Alif. Ya, kasih tepuk tangan yang semangat dulu untuk Alif. Hari ini Alif akan membaca buku yang berjudul Pesawat karya Anissa Widiarti. Silahkan Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali, saya dari kelas 4. Saya akan membaca yang buku berjudul Pesawat. Hari ini murid-murid TK Fatih Hilal akan berwisata ke Cobodas. Mereka sangat gembira. Sepanjang perjalanan mereka bernyanyi bersama. Sayangnya saat memasuki daerah puncak bus mereka terjebak macet. Bus berjalan tersendat. Berjalan sebentar lalu berhenti, berjalan lagi, berhenti lagi. Hal ini membuat murid-murid mulai bosan. Rehan melihat pemandangan di luar jendela bus. Dia merasa kesal sendiri karena bus berjalan seperti siput. Di sepanjangnya Najib tampak tak bersemangat. Masih lama ya Bu? Tanya Raihan kepada Bu Guru. Sebenarnya sudah mau sampai, tapi karena macet jadi lama, jawab Bu Guru. Raihan merenung mendengar jawaban itu. Coba kita menjadi pesawat ya. Pesawat kan terbang di udara, pasti enggak akan terkena macet, kata Najib. Raihan menoleh, iya benar, kalau jadi pesawat pasti asik.
Rehan tampak berpikir sebentar. Aku mau jadi pesawat penumpang katanya kemudian. Lalu Raihan berhayal menjadi pesawat penumpang. Dia bisa menuju berbagai negara dan dengan cepat. Saat ini dia berada di Indonesia. Tak lama lagi dia sudah berada di Paris. Wah, menyenangkan sekali. Namun jadi pesawat penumpang pasti capai. Dia harus membawa banyak penumpang, kata Nazir. Raihan mengangguk setuju. Iya juga ya. Pesawat juga harus bolak-balik mengantar penumpangnya. Bukan hanya capai tapi juga pusing. Kalau begitu jadi pesawat kargo saja, kata Raihan. Dia lalu membayangkan dirinya menjadi pesawat yang besar, pesawat kargo. Dapat menumpang banyak barang. Jadi pesawat kargo bukannya lebih capai? Tanya Najib. Raihan mengerutkan kening. Pesawat kargo kan harus mengangkat barang yang banyak. Bahkan bisa juga mengangkat senjata dan kendaraan terang, jelas Najib. Bagaimana kalau menjadi pusat pertanian? Gumam Raihan. Sekarang Raihan membayangkan dirinya menjadi pusat pertanian. Setiap pagi dia akan terbang di atas lahan pertanian. Pemandangan di kelilingnya sangat indah. Menjadi pusat pertanian sangat asik. Dipermusi penyemprotkan pestisida ke tanam. Para petani pasti akan sangat terbantu. Namun pesawat pertanian sangat kecil. Penumpangnya hanya 2 orang, kata Najib. Enggak apa-apa, setiap hari akan bisa melihat pemandangan yang indah, kata Raihan. Berarti enggak bisa keman dong, tanya Najib. Ah iya, ucap Raihan sambil mengganggu kepala. Raihan merengek terus, yang asing jadi pesawat apa dong? Najib berpikir sejenak. Kayaknya nggak ada yang asik deh. Kalau jadi pesawat militer bagaimana, kata Raihan. Jadi pesawat militer seru sih, jawab Najib, tapi luar takut terkena tembakan Raihan. Najib mengangguk, atau malah terkena meriam. Ternyata berbahaya ya, gumam Raihan. Najib mengangguk setuju, lalu dia dan Raihan menunggu. Anak-anak kita sudah sampai, seru Bu Guru. Raihan dan Najib terkejut karena sibuk berhayal. Mereka tak sabar kalau sudah sampai di bodas. Ya, ayo turun dan teratur ya, perintah Bu Guru. Raihan, Najib dan teman-teman segera turun dari bus. Setelah itu mereka berbaris dengan teratur, kemudian berjalan
bersama menuju pintu masuk di bodas. Raihan, aku tahu jadi apa yang asik, kata Nazim sambil berjalan. Jadi apa, tanya Raihan tak sabar. Jadi diri kita sendiri, jawab Nazim, asik kan bisa berjalan bersama teman-teman, seru. Oh iya betul juga, kata Raihan. Mereka berdua pun tertawa riang. Ya, terima kasih untuk Alif. Kasih tepuk tangan dulu untuk Alif. Bagus sekali ceritanya. Boleh dulu ya? Ya, berarti ada 3 cerita hari ini. Yang pertama, apa sih judulnya, Nak? Apa? Ya, silahkan Ibu minta 1 orang dulu yang bakal baca judulnya dan baca pesan moralnya. Coba Ibu minta Kori. Ya, baca aja ya, judulnya apa, pesan moralnya apa ya. Karani dan Pakuna selalu berbagi dan selalu membantu. Kasih tepuk tangan untuk Kori ya. Koril ya, yang pertama itu judulnya adalah Karali dan Pak Unang. Ya, tadi kata Oril harus saling berbagi dan membantu. Apakah benar itu, Nak? Benar? Ya, di cerita tadi sudah tergambarkan bahwasannya kendaraan yang digunakan adalah apa? Becak, betul sekali ya. Yang digunakan adalah becak. Jadi bahwasanya siapa sih yang membantu Pak Unang tadi? Hah? Karali. Kenapa membantu Pak Unang? Kasihan. Kenapa kasihan, Nak? Kenapa kasihan dengan Pak Unang? Oh, beban Pak Unang terlalu banyak, beban hidupnya ya. Apa saja contohnya tadi? Ya, dia punya tanggungan siapa saja? Anak dan istri. Kalau zaman dulu Pak Unangnya sukses, tapi karena perkembangan zaman sekarang, ya, becak itu susah dapat penumpangnya, Nak ya. Kenapa? Siapa yang tahu? Karena banyak kendaraan lain. Iya, karena banyak kendaraan lain, kendaraan bermotor, betul. Apalagi selain kendaraan bermotor? Mobil, iya, ya, ada taksi, ada apa lagi? Ada pesawat, ada bus-bus besar ya. Jadi anak-anak ibu, zaman dulu memang becak itu sangat banyak digunakan, ya. Apalagi khususnya di kota-kota besar. Kalau kita di desa pakai apa? Sebelum ada motor, dulu pakai mobil pick up yang terbuka di belakang, ya. Terus kalau masih jalur air dulu pakai perahu nggak ke pasarnya? Ya, nenek-nenek kita dulu pakai perahu, ya. Sebelum ada jalur darat, ya. Jadi semuanya itu ada masanya. Kita masuk ke cerita yang kedua. Ayo, Ibu ingin Naura baca judulnya dan pesan moralnya untuk cerita yang kedua. Apa sih kira-kira ya? Yang lain tetap fokus ya. Kata peninggalan kakek kita harus bersyukur kepada Allah, tidak boleh iri dengki, dan harus berterima kasih. Ya, kasih tepuk tangan untuk Naura. Judulnya yang kedua tadi Azim apa? Harta peninggalan kakek. Coba Ibu tanya, yang ditinggalkan kakek itu apa Azim hartanya? Apa hartanya, bentuk apa? Apa? Iya betul. Makanya perhatikan ya. Apa tadi, Nak? Helicat katanya. Jadi betul sekali Naura bahwasanya kita harus bersyukur ya. Helicat tadi adalah ya bentuk dari perjuangan kakek menafkahi ayahnya dan pamannya. Ya, pamannya dan ayahnya sukses itu karena kakeknya tadi bekerja sebagai pengemudi helicat. Apa sih helicat itu? Jenisnya? Iya, helikopter dan becak ya.
Jadi bentuknya helikopter, di atasnya, di mesinnya itu mesin becak, ya. Ah, ini juga, ini sama becak dengan becak. Jadi memang zaman dulu itu becak itu sangat populer, ya. Setelah becak tadi ada bajai, hampir mirip tapi pakai mesin. Kalau becak itu pakai apa? Pakai tenaga manusia, ya, nggak pakai mesin, belum pakai mesin. Kalau bajai mirip tapi sudah pakai mesin, sudah lebih modern. Jadi anak-anak ibu, misalnya kalau di rumah, ya, ayahnya tukang ojek misalnya, ya, punya motor, jangan kita minder ya nak, ya, paham? Tidak boleh minder. Kenapa tidak boleh minder, Bu? Karena apa? Karena ayah itu cari rezekinya itu tidak sama dengan orang lain. Ayah berusaha semaksimal mungkin supaya kamu itu terpenuhi kebutuhannya. Kalau tidak punya ayah, cuma punya ibu, sama ibu juga seperti itu. Yang cuma tinggal ayahnya saja atau ibunya saja, tetap semangat ya, tetap bersyukur bahwasanya ya Allah itu bakal memberikan rezeki kepada kita. Asalkan kita apa? Coba ibu tanya. Hafiz. Allah itu kasih rezeki ke kita, asalkan kita apa? Coba ibu tanya. Hafiz. Asalkan apa? Asalkan main-main. Nah, asalkan mau berusaha. Jangan berdoa saja, berusaha juga baru berdoa. Ini usahanya nggak ada, ya Allah turunkan aku dari 1 miliar, ya nggak bisa. Betul, ya Allah berikan ayah kami rezeki tapi ayahnya nggak kerja, ya nggak bisa. Ya, ada usaha dan doa. Jadi jangan pernah malu apapun peninggalan orang tuanya, apapun pekerjaan orang tuanya ya. Ya, tidak boleh juga kita merendahkan pekerjaan orang lain ya. Betul Kak Oril? Ya. Betul Kak Hafiz? Nah, betul Kak Abdan? Tetap bersyukur ya, apapun pekerjaan orang tua kita, entah itu hanya nyari ikan atau petani, semuanya itu rezeki dari Allah. Yang terakhir, coba Sidik. Yang terakhir, bacakan judulnya dan pesan moralnya. Silakan. Judulnya apa? Judulnya pesawat. Pesan moralnya? Jadi diri sendiri asik. Jadi diri sendiri asik. Kasih tepuk tangan dulu untuk Sidik. Ya, judulnya saja tadi pesawat. Kata Sidik harus jadi diri sendiri, karena jadi diri sendiri itu asik ya. Tidak perlu jadi orang lain. Benar nggak? Hampir sama nggak dengan yang lain? Ada yang sama? Tidak. Yang lain apa? Apa yang lain? Apa nak? Hah? Apa tadi? Ibu dengar ada suaranya tapi hilang timbul. Yang lain selain tadi dari Sidik apa? Kata Sidik jadi diri sendiri asik. Apa nak? Apa? Nah, sebenarnya pesan moral tadi sudah tergambar. Bahwasanya siapa sih tadi kita coba flashback dulu. Siapa tadi yang jalan-jalan tadi siapa? Rehan kan? Dan temannya. Yang sebenarnya ya yang jadi ada pesawat beneran atau pesawatan? Ya, jadi siapa yang menghayal tadi? Rehan. Jadi Rehan ini menghayal. Jadi pesawat apa saja? Coba. Jadi pesawat apa saja Rehan tadi? Pesawat yang mengangkut orang. Terus pesawat apa lagi? Apa lagi? Petani. Apa lagi? Kargo. Terus apa lagi? Militer. Ada lagi? Iya, pertanyaan ternyata banyak ya jenis pesawat ya. Yang tahu ya selama ini pesawatnya pesawat bawa orang. Rupanya ada pesawat bawa barang. Kargo itu bawa barang ya artinya ya. Ada yang pesawat untuk petani. Untuk apa? Nyemprotkan air, nyemprotkan pupuk. Apalagi pesawat militer. Ya, untuk berperang dan untuk latihan. Banyak jenisnya. Siapa yang sudah pernah naik pesawat? Hah? Nah, belum ada sama dengan ibu-ibu juga belum pernah ya. Mudah-mudahan kita sudah dewasa nanti, kamu sudah dewasa nanti, ajak ibu naik pesawat ya. Jadi anak-anak, coba kalau di daerah kita ini cocoknya pesawat apa tadi? Petani. Iya, kenapa?
usaha petani, karena pekerjaan kita banyak jadi petani, ada orang pertanian. Siapa yang pernah lihat helikopter? Ya, helikopter juga pesawat tapi jenisnya lebih kecil ya. Nah, bagus. Kalau ada tamu khusus, biasanya ada helikopter, ketemu ya. Di mana biasanya helikopter parkirnya di mana? Di lapangan Merdeka. Kuat nggak anginnya kalau parkir? Iya, ya. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan enak ya jadi si Zapran, enak ya jadi si Azim, enak ya jadi si Salsa, enak ya jadi si Sapwa. Nggak usah banding-bandingkan ya. Nah, jadi diri sendiri saja. Enaklah jadi diri aku sendiri. Kenapa enak? Ya, misalnya, ya, kita percaya diri. Aku kan pintar, aku kan rajin, ya harus percaya diri, ya. Jangan pernah minder. Enaklah jadi Zahra cantik, aku tidak usah. Ya, enaklah jadi Rezanya gagah, aku tidak nggak usah. Ya. Nah, tetap positif, ya. Tetap jadi diri sendiri, bahwasanya kita itu sudah diberikan kelebihan sama Allah. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Ya anak ibu, sampai sini dulu Rabu cerita kita. Kita akan jumpa setelah lebaran nanti dengan cerita-cerita baru lagi ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.